Bila rakyat tidak berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati kepada Bapak Alif Dian Pratama, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Negara yang saya hormati dan saya banggakan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Emrinaldi dari kelas A Kampus Indralaya, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan NIM 02011 2823 28333. Kali ini saya ditugaskan untuk mereview suatu film yang sangat inspiratif dan menarik, terutama untuk pencinta sejarah, yaitu film Ji yang menceritakan tentang Suhok Ji yang dirilis pada tahun 2005 dan disutradarai oleh Riri Riza. Film ini mengisahkan tentang seorang tokoh yang bernama Suhok Ji. Ia adalah mahasiswa dari Universitas Indonesia yang lebih dikenal sebagai demonstran dan pecinta alam. Film ini menceritakan tentang Suhok Ji. Ia dibesarkan di sebuah keluarga keturunan Tionghoa yang tidak begitu kaya dan berdomisili di Jakarta. Di awal film, sutradara langsung menggambarkan sosok seorang Suhokji yang kritik dan berani mengambil sikap sejak ia masih remaja. Contohnya, ketika Ji menantang guru SMP-nya yang tak paham mengenai perbedaan pengarang dan penerjemah. Pun di SMA, ia juga tak segan memberikan pendapatnya yang amat kritis, seperti saat dirinya mengkritik mengenai sistem demokrasi terpimpin yang baru diterapkan di Indonesia. Sejak remaja, Ji sudah mengembangkan minatnya terhadap konsep-konsep idealis yang dipaparkan oleh intelek-intelek kelas dunia. Semangat, perjuangannya, kesetiakawannya, dan hatinya yang dipenuhi kepedulian sejati akan orang lain dan tanah airnya membaut dalam diri Ji saat masih kecil. Hal ini juga membentuk dirinya menjadi pribadi yang tidak toleran terhadap ketidakadilan dan mengimpikan Indonesia yang didasari dengan keadilan dan kebenaran yang murni. Ini sering salah dimengerti oleh orang lain, bahkan sahabat-sahabatnya sendiri. Salah satu sahabatnya pernah bertanya, untuk apa ia melakukan perlawanan seperti ini? Namun Ji hanya menjawab dengan tenang. Ia menjelaskan bahwa akan adanya kesadaran untuk memperoleh kemerdekaan sejati dan hak-hak yang dijunjung tinggi sebagaimana mestinya. Ada harga diri yang harus dibayar dan memberontaklah caranya. Namun, film tak lama berkutat pada masa remaja Ji. Film berlanjut dan lebih banyak mengisahkan masa kuliah Ji di Universitas Indonesia, seperti saat ia mencoba menentang praktek perpolitik di kampus yang hanya berorientasi atas nama golongan, atau saat ia bergabung bersama kelompok gerakan bawah tanah yang kerap menentang pemerintahan, atau bahkan saat ia menggerakkan massa Fakultas Sastra untuk berdemo menentang kebijakan pemerintah. Masa kehidupan remaja dari kuliah dijalani di bawah rezim pelopor kemerdekaan Indonesia, yaitu Bung Karno itu sendiri, yang mana ditandai dengan konflik antara militer dan PKI. Ji dan teman-temannya bersikeras bahwasannya mereka tidak memihak golongan manapun, meskipun Ji menghormati Soekarno sebagai founding father negara Indonesia. Suhok Ji begitu membenci pemerintahan Soekarno yang diktator, yang menyebabkan hak-hak rakyat yang miskin terinjak-injak. Suhokji tahu banyak tentang ketidakadilan sosial, penyalahgunaan kedaulatan, dan korupsi di bawah pemerintahan Soekarno. Dan dengan tegas menulis kritikan-kritikan yang tajam di media. Walaupun begitu, film tak selalu berkutat menceritakan sisi idealis Ji. Film juga mengisahkan sisi melankolis Ji, seperti saat ia menikmati keindahan alam, atau saat mendaki gunung, atau saat ia berpacaran dengan dua wanita yang pernah di dekatnya. Yang pertama Irah dan yang kedua adalah Sinta. Lewat tulisan-tulisannya yang tajam, Ji dengan tegas mengkritik pemerintahan Soekarno yang sudah sangat otoriter, yang menyebabkan banyaknya ketidakadilan sosial dan penyalahgunaan kekuasaan, bahkan setelah perjuangannya menggulingkan rezim Soekarno berhasil. Ji
tak serta-merta berhenti menyuarakan keadilan. Ji merasa pemerintahan baru di bawah rezim Soeharto tak kalah busuknya dengan pemerintahan Soekarno. Ji benar-benar mengecam tindakan genosida yang dilakukan pemerintahan Soeharto kepada orang-orang yang diyakini sebagai partisipan Partai Komunis Indonesia di Provinsi Bali. Tindakan Ji yang berani mengambil sikap demi menegakkan idealismenya tentu patut dicontoh pemuda masa kini. Objektivitas Ji juga wajib ditiru. Ia tak bertindak untuk golongan, namun bertindak untuk kepentingan orang banyak. Suhokji juga sangat membenci bagaimana banyak mahasiswa berkedudukan senat. Janji-janji manisnya hanyalah omong kosong belaka yang berusaha mengedoki usaha mereka memperalat situasi politik untuk memperoleh keuntungan pribadi. Penentangan ini memenangkan banyak simpati bagi Ji, tetapi juga banyak memprovokasikan banyak musuh. Ternyata banyak dari orang-orang yang berusaha melobi Suhokji untuk mendukung kampanyenya. Sementara itu, musuh-musuh daripada Suhokji itu sendiri bersemangat untuk menggunakan setiap kesempatan untuk mengintimidasi dirinya. Suhokji memiliki teman kecil yang mana ia sudah lama mengagumi keuletan dan keberanian Suhokji. Namun dirinya sendiri tak memiliki semangat pejuang yang sama. Dalam usia berkepala dua ini, kedua lelaki itu dipertemukan kembali meski hanya sebentar. Suhokji menemukan bahwasannya temannya itu terlibat dalam PKI, tetapi tak tahu konsekuensi apa yang sebenarnya menantinya. Suhokji mendesak temannya itu untuk meninggalkan segala ikatan dengan PKI dan bersembunyi, tetapi sayangnya Tan tak menerima desakan tersebut. Karena merasa frustasi, Suhokji dan teman-temannya menghabiskan waktu luang mereka untuk naik gunung dan menikmati alam Indonesia yang asli dengan mahasiswa pencinta alam lainnya atau mahasiswa pencinta alam di Universitas Indonesia. Selain itu juga, mereka juga gemar menonton dan menganalisa film, menikmati kesenian-kesenian tradisional, dan menghadiri pesta. Karena seringkali dari hobinya yang mendaki gunung itu menginspirasi untuk tulisan-tulisannya. Pada hari Jumat, tanggal 12 Desember tahun 1969, mereka melakukan pendakian pertama, yaitu di Gunung Semeru. Sebelum berangkat, Suhokji menitipkan jejak perjalanan politik kepada teman-temannya di Jakarta. Ia pun berangkat ke Semeru menggunakan kereta, menentukan arah dengan menggunakan buku Belanda, dan menanyakan pada pemimpin desa. Di sana, pemimpin desa menceritakan bahwa ia harus melewati Kali Amprong, melewati puncak Mahameru. Ia dan teman-temannya pun akhirnya melewati jalan kuda buatan Belanda. Perkemahan malam di tepian Gunung Rana Kumbolo dimulai. Suhokji menjadi pusat perhatian dengan segala kisahnya tentang lagu dan musik yang menurutnya universal. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan dan menemukan jalan ke arah Arkopodo sebagai salah satu lokasi untuk menuju puncak Mahameru. Mereka pun akhirnya bermalam lagi. Pada tanggal 16 Desember 1969, di saat langit masih gelap dan rombongan siap berangkat, saat di perjalanan cuaca akhirnya buruk dan juga berkabut dengan lama. Mereka semua turun, kecuali Suhokji dan satu temannya, yaitu Idan, yang ternyata mereka berdua sudah meninggal dunia. Setelah itu diaturlah rencana penyelamatan, dan akhirnya pada esok harinya pada tanggal 17 Desember 1969, mereka yakin bahwa Suhokji dan Idan telah meninggal dunia di tanah tertinggi Pulau Jawa. Mereka menjumpai jasad yang sudah kaku, matanya terkatup kencang serapat katupan bibir birunya. Di saat pendakian itulah akhirnya Suhokji meninggal di Gunung Semeru pada tahun 1969, tepat sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-27 akibat menghirup asap beracun di Gunung Semeru. Ia meninggal bersama temannya yang bernama Idan Lubis. Amanat yang dapat diambil dari film ini memberikan pesan kuat tentang pentingnya perjuangan untuk keadilan dan kebenaran.
Sohokji adalah contoh nyata seorang aktivis yang berani berjuang untuk kebenaran dan keadilan, meskipun harus banyak menghadapi tekanan dan bahaya yang besar. Film ini juga menunjukkan betapa pentingnya persatuan dan solidaritas dalam perjuangan sosial. Aspek hukum juga dibahas dalam film ini. Film ini juga menyoroti masalah hukum dan kebebasan sipil di Indonesia pada tahun 1960-an. Undang-Undang Penangkapan Tanpa Surat Perintah atau PTR yang disahkan pada tahun 1968 adalah contoh nyata dari pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Film ini juga menunjukkan bagaimana aparat keamanan menggunakan kekerasan untuk mengintimidasi dan menekan gerakan mahasiswa dan aktivis. Dalam kesimpulannya, film G adalah kisah inspiratif tentang seorang aktivis yang berani berjuang untuk kebenaran dan keadilan. Film ini memberikan pesan yang kuat tentang pentingnya perjuangan sosial dan persatuan dalam mencapai perubahan sosial yang positif. Film ini juga menyoroti masalah hukum dan kebebasan sipil di Indonesia pada tahun 1960-an dan menunjukkan betapa pentingnya memperjuangkan hak asasi manusia dan sipil. Demikianlah pemaparan review film G tahun 2005 yang diperankan Nicholas Saputra yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Justicia.